Wow, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Saitama adalah pahlawan terkuat di dunia One Punch Man. Namun di mata masyarakat, khususnya para pahlawan lainnya, Blast lah yang dianggap sebagai pahlawan terkuat. Tahukah kamu, Blast hampir muncul di anime One Punch Man season 1, atau lebih tepatnya saat pesawat Lord Boros menyerang kota A. Teori ini muncul saat Mimin lihat banyak kejanggalan dalam pertempuran antara Saitama melawan Boros. Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Oke, lanjut dari pembahasan tersebut. Akhirnya memunculkan spekulasi harusnya Blast sudah keluar di season 1, tapi nyatanya malah belum nongol sampai sekarang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng, karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat info terbaru dari kami, dan biar kita juga semakin semangat bikin konten video berikutnya, oke? Seperti yang kita tahu, di season awal saat para pahlawan kelas S sedang berkumpul di markas Asosiasi Pahlawan membicarakan ramalan dari peramal agung Nenek Shibabawa. Di dalam ramalan tersebut menjelaskan kalau bumi berada dalam bahaya besar. Para asosiasi pahlawan menyepakati ramalan tersebut akan membawa bencana atau monster level naga akan terjadi, serta diprediksi akan terjadi kurang dari 6 bulan. Namun belum selesai rapat itu dibahas, ramalan tersebut sudah kejadian. Secara tiba-tiba pesawat alien raksasa atau Dark Matter milik Lord Boros muncul menyerang kota A dan menghancurkan kota dengan sangat cepat sehingga membuat kota A hancur lebur. Kalau dipresentasikan, kehancuran kota mencapai 99,8%. Bahkan cuma menyisakan gedung markas asosiasi pahlawan saja yang dapat bertahan dari serangan tersebut. Singkat cerita, para pahlawan seperti Silver Fang, Atomic Samurai, Puri Puri Prisoner, dan Metal Bat bertarung melawan salah satu monster dari pesawat alien yang turun, yaitu Melzagot. Sedangkan pahlawan lainnya mencoba menghentikan serangan dari pesawat alien yang menembaki kota. Dan seperti yang kita tahu, si botak Saitama malah menyusup ke pesawat, bahkan bertarung habis-habisan melawan Lord Boros. Sehingga sampai sekarang pertempuran mereka berdua masih dianggap menjadi pertempuran paling epik dalam dunia One Punch Man. Bisa dibilang Boros menjadi musuh paling kuat yang pernah dihadapi Saitama. Tapi andai Saitama tidak ikut dalam pertemuan para pahlawan kelas S tersebut, atau masih berada di kota Z tempat dia tinggal, apa yang akan terjadi? Ceritanya pasti akan berbeda ya. Kenapa demikian? Karena Mimin sangat yakin dengan melihat pertempuran hebat Saitama melawan Boros, menunjukkan kekuatan Boros yang berada di level monster yang berbeda dari monster lainnya. Bahkan bisa dibilang monster paling kuat yang pernah muncul di dunia One Punch Man. Hal itu makin diperkuat dengan hancurnya kota A secara sekejap. Jadi untuk bencana yang terjadi di kota A bukan lagi level bencana naga, tapi sudah bisa dikategorikan level dewa. Kalau kita pikir-pikir, siapa sih pahlawan kelas S yang dapat menandingi kekuatan dari Lord Boros? Atomic Samurai atau Silver Fang? Ngelawan Melzagot aja mereka udah kewalahan. Siapa? Tatsumaki? Mimin kok ragu ya? Lawang di dalam pesawat alien Dark Matter saja masih ada 2 komandan monster terkuat seperti Gloribus dan Geryugansub. Itu masih belum melawan Lord Boros, masih melawan 3 komandan terkuat Dark Matter aja. Siapa pahlawan kelas S yang mampu? King? Ah, jangan disebutlah, hehehe. Kok kayaknya nggak ada ya? Kalau cuma melawan 3 komandan monster terkuat, Mimin yakin para pahlawan kelas S dapat saling bahu-membahu mengalahkan mereka. Tapi kalau udah bertemu Lord Boros, apalagi armor yang menyegel kekuatan Lord Boros dihancurin, kayaknya pahlawan kelas S bakal auto tewas deh. Mari kita berasumsi kalau Saitama mencoba membantu mereka, tapi dia berangkat dari kota Z menuju kota A. Pasti membutuhkan waktu karena jarak kota A dan kota Z sangat jauh.
Jangankan menandingi, para pahlawan kelas S disuruh menahan boros saja deh sampai Saitama datang menolong, bisa jadi malah tidak sempat. Tapi andai hal itu benar-benar terjadi, besar kemungkinan Blast akan muncul, karena seperti yang kita tahu, Blast dianggap sebagai pahlawan terkuat milik Asosiasi Pahlawan dan berada di kelas S peringkat ke-1, serta dia hanya akan muncul jika amat sangat dibutuhkan. Sedangkan yang kita lihat, level bencana yang terjadi dengan kehancuran kota yang separah itu bisa dibilang masuk ke level dewa. Jadi yang lebih dulu datang menolong bukan si botak, melainkan Blast untuk pertama kali akan menunjukkan siapa dirinya dan bertarung habis-habisan melawan Lord Boros. Kenapa demikian? Kalau kalian ingat, tidak cuma Asosiasi Pahlawan saja yang mendapat ramalan, namun Lord Boros sendiri juga mendapat ramalan. Seperti yang kita tahu, Lord Boros sudah mengarungi alam semesta dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dia terlalu kuat sehingga tak ada satu makhluk pun yang bisa menghadapinya, sampai-sampai dia mengalami kebosanan. Nasibnya mirip si botak ya, hehehe. Oke, lanjut. Di dalam ramalan tersebut mengatakan bahwa akan ada seseorang selevel dengan Boros yang mampu membuatnya menikmati sebuah pertarungan. Kalau Mimin rasa orang yang dimaksud dalam ramalan tersebut adalah Blast, bukan si botak Saitama. Karena kalau kita lihat pertempuran antara Saitama dengan Boros memang terlihat seru dan mungkin seimbang, tapi Saitama baru mengeluarkan pukulan normal, dan sekali mengeluarkan pukulan seriusnya itu aja sudah membuat Boros tidak berdaya. Teori itu makin diperkuat pada saat Boros akan mati dan mengatakan kalimat terakhirnya kepada Saitama, yang intinya Saitama masih menahan diri, seakan-akan belum menunjukkan taring yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya si Boros ini salah orang. Harusnya Blast yang dilawan, tapi malah ketemu sama si botak berjubah, hehehe. Sehingga membuat Blast tidak jadi keluar dan membuat kita semua sebagai penonton harus menunggu kemunculannya lebih lama lagi. Kalau ada yang nanya, Min, Blast sama Saitama kuatan mana? Jika kita mengacu pada teori barusan, Mimin sangat yakin dan berani jamin si botak tetaplah yang terkuat, karena kekuatan Blast diperkirakan hanya mencapai dapat mengimbangi kekuatan dari Lord Boros. Oke guys, itu tadi adalah teori yang harusnya Blast muncul di season pertama. Dan karena adanya si botak berjubah membuatnya harus bersembunyi lagi, kayak nggak guna aja, hehe. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Dan buat kamu yang suka sama video ini, boleh di share ke teman-teman kalian juga kok, supaya channel ini juga makin dikenal banyak orang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.